Alhamdulillahilladzi farada syiyama fi syahri Ramadan syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anam wa misbahud dulam wa rasulul mulkul ulam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qaddimu a'malakum bidaril akhirah tajidu indaha fawza wan najah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله في آية أخرى: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa oleh Allah masih memberikan kepada kita dan insyaallah senantiasa memberikan taufik, sehingga dengan taufik tersebut kita istita'ah, sanggup di dalam menjalankan segala perintah Allah, sanggup di dalam meninggalkan segala larangannya. Karena tujuan kita hanyalah semata-mata mendekatkan diri kita dengan Allah dan untuk mencari ridha-Nya. Maka marilah senantiasa mempersiapkan bekal berupa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sir, dalam keadaan terang-terangan, baik di waktu siang begitu juga di waktu malam. Karenanya kita semuanya akan kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun khutbah kita pada hari yang berbahagia ini, puasa Ramadan memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana oleh Khatib telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil dan mengajak kita yang telah diberikan nikmat yang paling sempurna, yang paling istimewa berupa keimanan, yaitu dengan seruan Allah kalau di dalam bulan suci Ramadan ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru dengan hambanya yang beriman. Artinya seseorang yang telah diberikan nikmat yang besar itu berupa keimanan diwajibkan berpuasa. Dan kita bila mana ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak berpuasa, mesti kita tegur, mesti kita perintahkan untuk melakukan puasa, mesti kita larang. Kenapa dia tidak melakukan puasa? Karena dia adalah seseorang yang beriman. Berbeda dengan seseorang yang tidak beriman kepada Allah, kita tidak diperintahkan untuk menegur mereka kenapa tidak puasa, karenanya memang tidak sah puasa mereka. Walaupun kewajibannya tetap ada, tetap dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Jadi nikmat yang sangat sempurna diberikan oleh Allah berupa keimanan. Apa makna daripada iman itu? Ialah ikrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa tasdiqul bil qalbi, dan juga membenarkan dengan hati apa yang kita ucapkan di atas dua kalimat syahadat, wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan segala anggota. Maka iman yang telah Allah berikan ini harus kita usahakan iman yang baik, iman kita yang berkualitas. Bahkan kita upayakan agar mendapatkan halawatul iman. Apa makna halawatul iman? Manisnya beriman kepada Allah. Bila mana oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa halawatul iman, dengan sungguh-sungguh kita berupaya memperbaiki keimanan kita, maka sangat mudah di dalam menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangannya. Bahkan pada menjalankan perintah Allah bukan hal yang berat, menjadi satu hal yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan bahwasanya ada 3 perkara yang menjadikan kita manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya yang kita cintai daripada selainnya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita cintai, yang paling kita dambakan, yang paling kita agung-agungkan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita membacakan setelah salat, setelah berzikir tahlil, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya dirimu lah yang aku tuju, dan hanyalah ridhamu yang aku tuntut. Berikanlah kepadaku ya Allah, agar kecintaan terhadap dirimu dan agar benar-benar makrifat mengenal terhadap dirimu. Sehingga bila mana Allah telah memberikan kecintaan kepada Allah, maka sangat bersemangat di dalam melakukan ibadah. Maka kita melihat hamba Allah Ta'ala yang saleh-saleh siang malam di dalam melakukan ibadah. Bahkan menurut cerita daripada guru kami, sebagaimana di Tarim sana yang terkenal dengan, yaitu negari para wali, 1000 para wali. Di sana kalau di siang harinya tidak hidup suasananya, di siang harinya dalam keadaan sepi, karena senantiasa beribadah. Begitu juga kalau di malam harinya beribadah dengan penuh sepanjang malam. Bahkan kebanyakan daripada ulama-ulama di sana membuat tempat khusus yang dinamai yaitu dengan ma'wah. Manakala masuk di dalam ma'wah tersebut hanya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, maka pantas di sana bahwasanya banyak sekali yaitu munculnya para wali-wali Allah. Artinya bila mana hamba-hamba Allah Ta'ala telah diberikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh nikmat di dalam berubudiyyah kepadanya. Cukup hanya sedikit waktu untuk istirahat, selain daripadanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang dhaif di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita upayakan, mari kita tingkatkan mastata'tum sesanggup-sanggup kita. Setelah kita puasa di siang harinya dengan menjaga daripada yang membatalkan puasa, dan juga menjaga daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala daripada puasa itu sendiri. Dan juga kita usahakan menghidupkan malam-malam daripada bulan suci Ramadan itu dengan melakukan salat tarawih dan berubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang menghidupkan malam-malam daripada bulan suci Ramadan, makna daripada qama tersebut ialah tulul qama, lamanya berdiri di dalam salat. Sehingga kalau kita melihat riwayatnya salat tarawih para sahabat itu, satu malam itu ialah 1 juz
baca Al-Quran di dalam sholat. 1 juz bacanya di dalam sholat tarawih. Sehingga kalau 30 malam berarti 30 juz khatam Al-Quran. Maka kita kalaupun tidak 1 juz di dalam sholat, paling kurang 1 juz sehari semalam kita upayakan, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan sehingga selesai daripada bulan suci Ramadan, paling kurangnya adalah kita telah khatam Al-Quran. Karena kalau bersungguh-sungguh kita di dalam menghidupkan bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan memberikan yang paling istimewa. Apa yang paling istimewa tersebut? Ialah dijadikan kita hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepadanya. Kalau telah dijadikan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, maka telah sukseslah kehidupan kita, sukses kita ini, sukses dan bahagia kita hidup di dalam dunia ini, dan juga kenikmatan yang sangat sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akhirat nanti. Sehingga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dan seandainya ahli suatu pulau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakaffarna anhum sayiatihim, sungguh akan kami ampunkan, kata Allah, dosa-dosa mereka dan semua kesalahannya, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan sungguh akan kami masukkan di dalam surga Jannatul Na'im. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka bila mana kita melanggar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan segala perintah Allah, bahkan menjauhkan, bahkan melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah, yaitu mafhumnya kebalikan daripada takwa. Artinya kita tidak mau bertakwa kepada Allah, diakibatkan pengaruh daripada iblis, syaitan laknatillah. Maka iblis yang merupakan musuh kita mengakui bahwasanya iblis merupakan musuh kita, tetapi bila mana tidak kita jadikan sebagai musuhnya, bahkan dijadikan sebagai karinnya, temannya, maka sangat berbahayalah kehidupan kita. Sesungguhnya iblis, syaitan laknatillah, kata Allah, aduwwun lakum fattakhid aduwakum, musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah bahwasanya iblis, syaitan itu merupakan musuh terhadap dirimu. Jangan bermain-main dengan iblis, syaitan laknatillah. Maka bagi iblis memang ada peluang yang besar dapat menggoda umat manusia itu, karena pada diri kita ada yang namanya yaitu nafsu. Maka nafsu inilah perlu kita kendali, nafsu inilah perlu kita tundukkan. Jangan sampai nafsu kita nafsu yang amarah, jangan menjadikan nafsu kita nafsu yang lawamah. Kita usahakan nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipanggil olehnya dengan penuh keridhaannya dan dipersilakan yaitu masuk di dalam surga Jannatul Na'im. Kalau tidak, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhkan neraka jahanam itu
seseorang yang mengikuti iblis syaitan laknatullah. Kata Allah, "Laman istaba'aka la amla'anna jahannama minkum ajma'in." Sungguh jika mengikuti dirimu wahai iblis syaitan laknatullah, maka akan kami penuhkan neraka jahanam itu daripada karena mengikuti dirimu. Kalau kita melihat di dalam sejarah, kenapa yaitu Syekh Barsisa yang seorang syekh bisa minum khamar, bisa terjadinya pembunuhan, bisa terjadinya perzinaan, diakibatkan oleh nafsu. Kenapa juga seorang Syekh Bal'am yang terkenal dengan syekh yang masyhur sehingga bisa su'ul khatimah, mendapatkan nurna Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan hubbud dunia, karena kecintaan terhadap dunia. Maka oleh karena yang demikian, puasa Ramadan yang sedang kita hadapi ini agar kita jadikan untuk memperbaiki keimanan kita dan juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Karena hanyalah dengan ketakwa Allah akan sukses kita di dunia wal akhirah, bahagia hidup di dalam dunia dan nikmat yang sangat sempurna di hari akhirat nanti. Sebagaimana firman-Nya, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Hanya saja akan kami sempurnakan, kata Allah, pahala-pahala yang kalian lakukan di dalam dunia ini adalah balasannya di hari kiamat, yaitu dengan dimasukkan di dalam surga Jannatul Na'im. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa saja yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka jahanam dan dimasukkan di dalam surga Jannatul Na'im, faqad faz, maka sesungguhnya dialah orang yang beruntung dan dialah orang-orang yang berguna. Maka marilah senantiasa kita mujahadah di dalam hidup ini. Kita jadikan kehidupan ini adalah sebagai perjuangan, sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala kita telah kembali kepadanya, Allah akan memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita memasuki di dalam rukun doa al-Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.